Salam kecerdasan. Ya, selamat berjumpa kembali dalam channel saya si Hotang Mersoid. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan tonton sampai tuntas. Nah, kali ini saya berbicara tentang subjek delik, ya, subjek delik. Baik, kita lanjut ya. Nah, apa itu subjek delik ya? Kalau menurut hukum pidana klasik di Indonesia, tentu itu mengacu pada KUHP ya. Hanya manusialah yang disebut subjek delik. Nah, timbul pertanyaan, dari manakah kita mengetahui hanya manusialah subjek delik? Ya, hanya manusia yang disebut dengan subjek delik. Yaitu dapat kita lihat dari cara perumusan delik itu sendiri ya di dalam KUHP ya, yang selalu diawali dengan perkataan barang siapa atau HID. Nah, kata barang siapa itu tentu menunjukkan manusia. Tidak mungkin yang lain ya, tidak mungkin yang lain. Itu adalah manusia. Kata barang siapa itu hanya dapat ditujukan kepada manusia. Itu dia. Itu yang pertama. Yang kedua, dari jenis hukuman yang diatur pada pasal 10 KUHP. Nah, jenis hukuman yang ada pada pasal 10 KUHP itu hanya cocok untuk menghukum manusia. Contohnya pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan denda. Itu adalah cocok pada hukum pada manusia. Nah, yang ketiga, hukum pidana yang berlaku sekarang ini didasarkan atas kesalahan orang. Kesalahan orang ya, itu dia. Nah, dari situlah kita ketahui bahwa hanya manusia sebagai subjek delik. Nah, jadi kalau kita lihat dalam ajaran hukum pidana klasik itu, kesimpulannya adalah hanya manusia sebagai subjek delik. Nah, berbeda dengan apa yang ada sekarang ini menurut hukum pidana modern. Ya, misalnya Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Pemberantasan Penyelundupan atau Bea Cukai, atau yang berkaitan dengan fiskal atau Undang-Undang Penyelesaian Perburuan, itu di dalam undang-undang itu maka badan hukum adalah subjek delik di samping manusia. Jadi sekarang kalau menurut hukum pidana Indonesia ada dua subjek delik, yaitu manusia dan badan hukum. Ya. Jadi manusia itu adalah subjek hukum menurut hukum pidana klasik. Contohnya tadi saya sebut adalah KUHP. Dan hukum pidana modern, ya, sekarang undang-undang pidana, ya, undang-undang pidana lainnya di luar KUHP sudah menyatakan, sudah memasukkan badan hukum sebagai subjek delik. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat jenis-jenis hukuman pidana terhadap badan hukum, apa saja? Kalau dia sebagai subjek delik, tentu subjek delik itu boleh dihukum. Nah, contoh hukuman pada badan hukum adalah penutupan seluruh kegiatan usaha atau penutupan sebahagian kegiatan usaha atau pembubaran badan hukum itu atau pengambil alihan take over oleh pemerintah terhadap badan hukum tersebut yang melakukan tindak pidana. Ya, tentu yang melakukan tindak pidana, bukan yang melakukan pelanggaran hukum di bidang perdata, bukan, tapi adalah pidana ya. Nah, jadi itulah tentang subjek delik ya. Jadi yang pertama tadi bahwa kalau KUHP adalah hanya manusia. Jadi itu tadi
kata barang siapa itu, ya, barang siapa itu adalah menunjukkan manusia, ya. Tidak mungkin kita mengatakan kepada hewan atau sekelompok anjing kita misalnya, pada kita barang siapa yang menggonggong, ada itu. Tapi kalau ada sekelompok orang di dekat rumah kita atau di depan kelas, kalau kita barang siapa yang ribut, itu baru cocok, ya, itu baru cocok. Maka kata barang siapa itu dalam bahasa Belanda Heide, itu adalah menunjukkan manusia. Ya. Sekarang jenis delik. Apabila kita telah KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka KUHP Indonesia itu tidak terlepas dari WVS 4 Nederland, WVSN. Ya. WVSN. Ya. Wetboek Vak Strafrecht for Nederland. Itu tidak terlepas dari kode penal Perancis. Nah, mengapa? Itu dulu Perancis pernah menjajah Belanda di Eropa sana, ya. Sehingga hukum Perancis itu diterapkanlah ke Belanda, ya. Diterapkan ke Belanda. Kemudian Belanda menjajah Hindia Belanda atau Indonesia atau Nusantara ini, lalu Belanda menerapkan hukumnya kepada masyarakat atau bangsa Indonesia dulunya sebelum merdeka, ya. Nah, jadi KUHP kita itu KUHP Indonesia, kemudian WVS Nederland, kemudian kode penal Prancis, ya. Nah, jadi di kode penal Prancis jenis delik itu ada namanya crimes atau kejahatan, ada perbuatan dan ada pelanggaran, ya. Kejahatan, perbuatan dan pelanggaran. Kalau di WVS yang berlaku di Belanda, ya, Wetboek van Strafrecht Belanda, jenis delik itu dikenal hanya kejahatan dan pelanggaran. Misdrijven itu kejahatan, overtredingen adalah pelanggaran, ya. Kemudian kalau di Indonesia, KUHP kita itu terdiri atas 3 buku, ya, 3 buku. Yang pertama, ya, buku pertama itu adalah ketentuan umum Algemene Bepalingen. Buku kedua isi tentang kejahatan, dan buku ketiga adalah berisi tentang pelanggaran. Nah, ketentuan umum atau Algemene Bepalingen yang ada di dalam buku pertama itu terdiri atas pasal 1 sampai dengan 103 KUHP. Itu ketentuan umum. Sedangkan kejahatan itu ada diatur pada buku kedua adalah terdiri atas pasal 104 sampai dengan pasal 488. Dan buku ketiga atau pelanggaran terdiri dari pasal 489 sampai 569. Nah, persoalan sekarang, hubungan buku pertama, buku kedua dan ketiga, ya. Buku pertama tadi ketentuan umum, buku kedua kejahatan, dan buku ketiga pelanggaran. Itu memiliki hubungan, ya, memiliki hubungan dia. Begini. Hubungan buku pertama dengan buku kedua dan ketiga. Buku pertama atau ketentuan umum ini berlaku untuk buku kedua dan buku ketiga tanpa syarat. Ya, tanpa syarat otomatis dia. Jadi semua ketentuan-ketentuan yang ada di dalam ketentuan umum KUHP itu berlaku mutlak kepada buku kedua dan buku ketiga. Nah, sedangkan untuk undang-undang pidana di luar KUHP, buku pertama KUHP ini berlaku juga, ya. Tetapi dia hanya berlaku sepanjang undang-undang di luar KUHP itu tidak mengatur tentang hal itu. Jadi kalau tidak diatur hal-hal di luar KUHP, maka buku pertama ini berlaku.
untuk hal-hal yang diatur di dalam undang-undang pidana di luar KUHP. Ya. Di dalam doktrin, kita lihat ya, doktrin tentu pendapat para ahli ya. Delik ini delik terdiri atas kejahatan dan pelanggaran. Ya, delik itu terdiri dari kejahatan dan pelanggaran. Tetapi apakah sebenarnya perbedaan kejahatan dengan pelanggaran ini? Nah, untuk menjawabnya sebenarnya dapat dilihat pada memori Van-Tulleting MVT atau memori penjelasan KUHP. Nah, di situ disebutkan bahwa sandaran pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran begini dia. Rechtsdelicten adalah sandaran kejahatan dan wetsdelicten adalah sandaran pelanggaran. Ya. Rechtsdelicten adalah perbuatan optimum yang mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifat itu sudah patut dihukum. Sungguh pun perbuatan itu belum diancam sebagai pidana dalam undang-undang. Itu rechts. Rechts itu kan hukum. Jadi lebih luas dia daripada wets atau undang-undang. Ya. Nah, wetsdelicten adalah perbuatan yang hanya dapat dihukum oleh karena sudah diancam pidana dalam undang-undang. Ya. Jadi rechtsdelicten ini sebenarnya kalau kita hubungkan dengan pasal 1 KUHP itu kan tidak bisa diterapkan. Ya. Nah, sandaran lain untuk membedakan kejahatan dengan pelanggaran adalah dalam pengertian kriminal onreh dan polisi onreh. Ya. Kriminal onreh adalah sandaran kejahatan dan polisi onreh adalah sandaran pelanggaran. Ya. Jadi apa itu kriminal onreh dan polisi onreh? Nah, menurut para ahli, saya ambil menurut Karl Binding ya, kriminal onreh adalah perbuatan yang melanggar dan membahayakan kepentingan hukum. Kepentingan hukum ya. Sedangkan polisi onreh adalah perbuatan yang dianggap secara in abstrakto atau abstrak membahayakan kepentingan hukum. Nah, jadi di situ bedanya. Ya, di dalam pendapat Karl Binding ini, kalau kriminal onreh itu adalah membahayakan kepentingan hukum, sedangkan polisi onrehnya itu adalah secara abstrak dia membahayakan kepentingan hukum. Ya. Nah, menurut Otto Meyer, kriminal onreh adalah perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah yang hidup dalam satu kebudayaan. Dan polisi onreh adalah perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan pemerintahan negara. Nah, jadi di sini kalau kita lihat menurut pendapat Otto Meyer ini, kriminal onreh itu bertentangan dengan kaidah-kaidah yang hidup dalam satu kebudayaan, itu bisa saja apa? Berubah dia apabila dianggap hal-hal yang ini adalah tabu, maka itu walaupun belum diatur di dalam undang-undang, maka itu dianggap adalah kriminal onreh, itu dianggap kejahatan ya. Jadi ada di situ perubahan. Nah, sedangkan polisi onreh adalah bertentangan dengan kepentingan pemerintahan ya. Nah, menurut Kreuzberg, kriminal onreh adalah segala perbuatan yang menentang hukum pada umumnya. Sedangkan polisi onreh adalah pelanggaran terhadap larangan dan keharusan yang ditentukan negara untuk kepentingan negara. Nah, jadi sebenarnya pembagian demikian itu tentang kriminal onreh dan polisi onreh itu kurang tepat dengan alasan apa? Rechtsdelicten baru dapat dijalankan kalau perbuatan itu sudah terlebih dahulu diancam dalam undang-undang. Kita lihat dulu misalnya pasal 1 ayat 1 KUHP yang ajas legalitas ya, ajas legalitas. Nah, demikian juga dengan wetsdelicten baru dapat menjadi delik kalau sudah diatur lebih dulu dalam undang-undang. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita lihat dulu pidana juga dapat berubah sesuai dengan perkembangan budaya dan masyarakat. Ya. Jadi, bila demikian, tentu konsep nilai dan keadilan juga bisa berubah. Bisa berubah.
Dan karenanya juga suatu konsep delik juga bisa berubah. Nah misalnya pada suatu saat, suatu perbuatan bukan merupakan perbuatan pidana, dan sebaliknya ke depannya dia menjadi perbuatan pidana. Bisa menjadi perbuatan pidana. Dulu misalnya dulu ya, ketika saya kecil, orang masih bebas menanam ganja atau mengkonsumsinya, tapi sekarang perubahan di dalam masyarakat itu menjadi apa? Menjadi perbuatan pidana, ya. Nah, itulah yang dinamakan proses ini dinamakan proses kriminalisasi dan dekriminalisasi, ya. Kriminalisasi dan dekriminalisasi. Nah, apa itu kriminalisasi? Kriminalisasi adalah suatu perbuatan yang dulunya tidak mengandung pidana, tetapi kemudian hari mengandung pidana, ya. Nah, contoh, orang dulu bebas memakai atau menanam atau tindakan apapun tentang ganja, namun sekarang sudah dilarang, ya. Nah, dekriminalisasi itu kebalikannya, adalah suatu perbuatan yang dulunya mengandung pidana, tetapi kemudian hari tidak lagi mengandung pidana. Nah, contohnya apa dekriminalisasi ini? Itu memperkenalkan alat-alat kontrasepsi. Dulu diancam pidana itu. Andai kata misalnya saya pamerkan, ini adalah alat kontrasepsi, misalnya kalau saya jelaskan tentang satu alat kontrasepsi atau pencegah kehamilan, begini caranya di depan umum, maka tindakan saya itu adalah tindakan pidana, sehingga saya bisa dihukum, ya. Nah, tapi sekarang kan tidak, malah untuk mendukung pembangunan nasional di bidang keluarga berencana, ya perlu diperkenalkan cara-cara pemakaian alat-alat kontrasepsi ini, ya. Jadi itulah yang dinamakan dengan dekriminalisasi, ya. Nah, oke. Selanjutnya, apakah perbedaan kejahatan dan pelanggaran? Dari sudut praktisnya perlu kita ketahui, praktis tadi kan dari segi teori-teorinya, nah sekarang sudut dari praktisnya. Nah, pertama kita lihat, menurut pasal 5 KUHP, warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan di luar negeri dapat dihukum di Indonesia. Itu kalau melakukan kejahatan. Tetapi kalau hanya melakukan pelanggaran saja di luar Indonesia, maka dia tidak dapat dihukum di Indonesia kalau kembali ke Indonesia, ya. Jadi misalnya kalau seorang warga negara Indonesia melakukan kejahatan penganiayaan atau pembunuhan di luar negeri, nah sebelum dia tertangkap oleh polisi setempat, dia sudah kembali ke Indonesia. Lalu kemudian diketahuilah bahwa dia adalah pelaku pembunuhan di misalnya di Thailand atau di Singapura atau di Amerika, maka polisi Indonesia bisa menangkap dia walaupun lokus deliktinya adalah di Amerika. Dia akan diadili menurut hukum pidana Indonesia. Tapi itu hanya berlaku kalau itu kejahatan. Kalau hanya pelanggaran tidak perlu, ya, tidak bisa dihukum, ya. Itu kalau perbedaan kejahatan dan pelanggaran secara praktis. Nah, menurut kebutuhannya, ya, kita lihat hukuman yang dijatuhkan terhadap kejahatan pada umumnya selalu lebih berat daripada hukuman pelanggaran. Ya, itu sudah tahu, ya, kejahatan itu ancaman hukuman atau hukuman terhadap kejahatan itu pasti lebih berat dibandingkan dengan hukuman terhadap pelanggaran. Nah, pada kejahatan, ya, perbedaan selanjutnya, pada kejahatan unsur kesalahan atau surt itu harus ada baru dapat dihukum. Seorang hanya dapat dihukum karena melakukan kejahatan karena dia mengandung kesalahan. Kalau ada kesalahan tidak bisa dihukum. Nah, sedangkan dalam pelanggaran unsur kesalahan itu tidak perlu ada. Tidak perlu ada, dia sudah dihukum dia. Dia bisa dihukum. Nah, perbedaan
yang berikut dalam hal percobaan. Nah, percobaan melakukan kejahatan itu kita lihat pasal 53 KUHP dapat dihukum. Tetapi kalau melakukan percobaan pelanggaran tidak dapat dihukum. Nah, perbantuan membantu melakukan kejahatan itu pasal 56 KUHP dapat dihukum. Tetapi membantu melakukan pelanggaran itu pasal 60 KUHP tidak dihukum. Ya, tidak dihukum. Nah, itulah perbedaan kejahatan dan pelanggaran baik itu secara teori maupun secara praktik. Oke, baik. Sampai sini pertemuan kita. Salam kecerdasan. Oke.